ceritakan konsep arsitekturnya atau ini didesain oleh siapa? Ini ada papan tulis. Ya. Nah, kalau ini diturunkan, ini adalah kasur. Disulap jadi kasur. Disulap jadi kasur. Oke teman-teman, sekarang kita akan muter-muter di sini. Kita akan lihat show unit yang keren-keren banget. Konsepnya sebagian sudah disampaikan oleh Pak Ronald, tapi tentu kalau nggak ngeliat langsung kayaknya kurang pas gitu Pak ya. Gitu. Kuat ya, siap kita muter-muter Pak ya. Siap. Karena saya tahu show unitnya banyak dan bagus-bagus. Mudah-mudahan kita bisa detail, kita bisa masuk ke banyak tempat. Ayo. Oke Pak, thank you Pak. Kita langsung jalan ya. Ikutin kita. Oke, ke sini. Oke. Nah, ini ukurannya kurang lebih 32. Ya, 32 meter. Jadi begitu masuk, di sini sudah ada toiletnya. Ya, kemudian di sini living Ada area. living area? Iya, di sini sudah ada living areanya. Kemudian di sini tempat tidurnya. Ya, jadi sebenarnya ukurannya tidak terlalu sempit. Ya, pas lah ya. Nyaman, pas, Pak. nyaman, ya. Ini yang tower 1, tapi sudah sold out. Iya. Cuma nanti hasilnya luar biasa indah seperti ini. Oke. Pak, ceritakan konsep arsitekturnya atau ini didesain oleh siapa? Jadi konsepnya adalah tower 1 ini lebih ke family konsep. Jadi kalau kita lihat nanti suasananya, living areanya, kemudian juga tempat show unitnya itu menggambarkan lebih ke untuk family type. Gitu ya, untuk family. Ini satu konsep unik yang didesain oleh DP Architect, di mana biasanya seperti ini. Kalau kita beli unit ya, apartemen khususnya itu kan biasa ada balkon. Ya, nah sering sekali kita tidak menggunakan balkon tersebut. Ya, mungkin awal-awal kita beli, saya mau beli yang view-nya kolam renang, saya mau beli yang view-nya city. Tapi pulang rumah udah capek dari kantor, biasanya udah nggak lagi tuh lihat view. Langsung ke tempat tidur. Mandi, beres-beres, istirahat tempat tidur ya. Nah akhirnya balkonnya tidak dipakai, menjadi sarang semut lah, sarang laba-laba lah gitu ya, debu ya. Nah akhirnya kita berpikir bagaimana kita bisa memanfaatkan. Karena ketika Mila Pak Imam beli apartemen, itu balkon sudah masuk ke dalam price list-nya. Jadi luasan balkon ini sebenarnya dihitung, jadi kita bayar. Nah kalau nggak dipakai kan sayang. Nah kalau kita perhatikan, ini sebenarnya adalah balkon. Jadi space ini yang ada sofa ini adalah balkon. Tetapi kami berpikir bagaimana kalau kami berikan full glass, kacanya tetap dapat view-nya, tapi balkonnya kami tutup. Jadi digabung di dalam areal unitnya, menjadi lebih spacious, lebih terpakai. Oke, kita lihat yang lain. Oke, mari Pak, silakan. Kamarnya baik yang keren ya. Dan yang belum sold out. Betul. Berapa? Ini luasnya 56 square meter. Ya, jadi begitu masuk kita udah disajikan dengan ada kitchen set ya. Ya, kemudian juga ada living area, ada tempat dining area ya. Kemudian di sebelah kanan kita ini ada toilet ya. Nah, kemudian begitu kita masuk ke dalam, ini ada kamar anak yang pertama. Ya, jadi ini kamar anak sudah bisa didesain seperti ini, ada opsi. Oh, saya mau dong desainnya sama persis seperti ini, bisa juga. Ya, bisa kita bikin seperti ini. Kemudian untuk master bedroomnya juga ada toilet pribadi. Ya, jadi in total ada 2 toilet. Nah, untuk konsep setiap kamar tersebut juga dari ini nggak, inspirasinya dari Collins yang ada di Australia? Oh pasti. Juga, ya? Jadi kita memang mengedepankan yang pertama ini adalah family type ya. Jadi ini termasuk dari salah satu unit di tower pertama. Ya, ini adalah family type di mana nanti bedanya seperti yang sama kayak tadi tower kedua, itu adalah creators type. Nanti kita bisa lihat perbedaannya. Tadi saya katakan memang kita didesain oleh Ozone Design, di mana Ozone Design ini memang sudah biasa mendesain bangunan-bangunan di luar negeri, tetapi Ozone Design ini juga memiliki portfolio yang tidak kalah banyak di Indonesia. Ini menjadi satu faktor penting. Kita bukan hanya sekedar meng-hire the best of the best dari luar negeri, tapi juga yang harus memahami culture orang Indonesia. Tadi seperti dikatakan Pak Imam, culture-nya orang Indonesia ini berbeda loh dari culture-nya orang di luar negeri. Ya, seperti orang luar negeri lebih prefer wastafel tidak di dalam toilet, wastafel di luar. Orang Indonesia lebih prefer di dalam toilet gitu. Nah, jadi harus juga bisa mengerti culture-nya orang Indonesia. Makanya kami menggunakan the best of the best, tapi bukan hanya the best of the best, tapi juga memahami culture-nya orang Indonesia. Oke, Pak Ronald. Show unit ketiga dan ini juga ada sold out. Yes. Ladies first. Tapi nggak apa-apa, kita pengen lihat bagaimana bentuknya show unit 3. Di depan ini ada yang kamar 3 mandi bedrooms. ya. Ini konsisten Ini ya? powder room. Ini toiletnya, powder room. Oke. Ya. Kemudian ini konsepnya sebenarnya adalah 3 bedrooms. Ya, tapi kalau kita melihat show unitnya, ini bisa dijadikan opsi tambahan jadi living room. Jadi lebih luas living roomnya.
Ya, sebenarnya yang ada di sini ini adalah bedroom lagi nih. Bedroom lagi. Ya, di dalam area sini adalah bedroom lagi. Makanya in total ada 3 bedrooms. Jadi kalau jumlah anggota keluarganya banyak, Yes. bisa dijadikan bedroom. Bedroom kalau enggak, ini bisa jadi living room. Living room. Iya, luasannya 64 meter square. Tapi untuk living room nyaman loh. Nyaman sekali, nyaman sekali. Jadi nyambung ke area sini ya, ke dining area ya. Nah, Pak, tapi bener ya. pintu depannya langsung ke kitchen set. Betul. Jadi Kenapa gitu, exactly Pak, seperti konsepnya? ini. Jadi memang kita memanfaatkan space supaya lebih maximize space. Ya, jadi Jarang supaya loh, lebih Pak, luas. soalnya. Betul, jarang sekali. Dan ini kayak mengadopsi juga dari Yes, budaya Australia. dari itu. budaya Australia juga. Wow, kapan lagi buka pintu langsung kitchen set yang langsung ditawarin makanan ini Betul, beda banget sih. betul. Dan pintu balkonnya ini ada di living room atau Yes. nanti bisa diubah jadi Jadi kamar awalnya ini gitu adalah ya? bedroom di dalam bedroom. Oke. Tapi kalau misalkan kita bedroomnya mau jadiin living room ya jadi area living room. Wow. Seperti itu. Oke. Unik-unik, Iya, Pak. nah di sini ada kamar. Nah, kita ke kamar anak dulu. Jadi kalau kita melihat space-nya memang tidak terlalu luas, tetapi sangat maximize. Kita Iya. punya furniture dan lain-lain sangat maximize, ya. Betul. Jadi boleh tahu Pak ini start from berapa waktu? Oke. Tentu ini udah sold out. Sini sudah sold out, tahun pertama sudah sold out. Jadi pada saat kita jual per meternya itu dulu kita dijual di angka kurang lebih sekitar 12 sampai 13 juta per meter. Awal-awal kita pemasaran itu 12 sampai 13 juta. Artinya kalau kita kalikan luasan itu kurang lebih sekarang harganya sudah naik menjadi 15 sampai 17 juta. Yang dimana harganya sudah mendekati 1,8-1,7 miliar. Dulu pada saat awal kita jual sekitar 1,3-1,4 miliar. Artinya sudah gainnya luar Ini biasa. udah Iya, 400. betul. Ini semua dari ketiga show unit yang kita udah lihat dan review benar-benar kerasa luxury Yes, ini luxury, lebih spacious buat Oh. family lah. Iya. Jadi bingung kan mau ngambil yang mana Yang pasti yang ini udah habis, Min. Udah habis Udah ya? habis, ya. Oke, lanjut lagi kita ke show unit. Monggo, Pak. Ya. Yang keren banget ya. Yes. Ini akan membuat apa? Mind blowing gitu ya. Oh. Saya boleh masuk Pak izin ya? Silakan, monggo. Tadi Oke. nama unitnya apa, Pak? 4. Four. Jadi 4 itu adalah facilitated office residence. Nah, bedanya apa sama Soho? Ini kalau kita melihat kan memang 4 ini 2 lantai ya. Kemudian ceilingnya juga tinggi ya. Jadi kesannya megah, lebar, luas gitu ya. Nah, yang membedakan antara 4 dengan Soho adalah kalau Soho itu kan small office, home office. Itu juga biasa 2 lantai, ada lantai mezanin, tapi lantai parkirnya tidak di setiap lantai Soho. Artinya kita punya Soho di lantai 7, parkirnya hanya bisa sampai lantai 2, kita harus naik lift lagi. Nah, kalau 4 Facilitated Office Residence, itu setiap lantainya ada yang namanya tempat parkirnya. Jadi kita drop off punya parkir masing-masing gitu ya? sendiri. Yes, Jadi private sekali. Pak. private sekali. Tidak perlu naik lift, turun lift gitu. Ini luasnya berapa, Pak Ronald? Ini luasnya kurang lebih sekitar 70 square meter. Jadi bisa- ada 2 lantai. Kita ke atas yuk. Suasananya bisa kayak suasana kantor ya. Suasana kantor, betul. Jadi memang 4 ini adalah rumah dan kantor. Ya, jadi biasanya kan kalau kita bekerja lembur ya, terlalu malam nggak mau pulang, kita bisa tinggal di atas. Ya, atau atas ini juga bisa kita convert menjadi ruangan kerja. Kerja juga. Ya, ruangan kerja owner, ruangan kerja direksi ya. Nah, ini bisa di-convert menjadi ruang kerja dan ada toilet juga di dalam. Oke, ini kan masih ada ya? Yes, ini masih ada. Kira-kira bisikin harganya berapa? Kurang lebih sekitar 1,7 M, 1,8 M. Tidak terlalu mahal. Ya, sudah mendapatkan luas 64 square meter, 70-an square meter. Tinggi ceilingnya juga lumayan tinggi ya. Dengan fungsi yang bisa dijadikan sebagai kantor dan kantor atau tempat tinggal dan kantor. Kantor. Dan untuk tempat tinggal ini, master bedroomnya ini Yes. lumayan luas ya, Pak? Luas, ya? luas. Ada toilet juga di dalam. Ceilingnya sangat tinggi. Lebih tinggi dari apartemen. Kalau apartemen rata-rata kan kurang lebih 2,8 sampai 3 meter. Kalau di sini di bawah saja ini kurang lebih sekitar hampir 10 meter. 10 meter. Ya, kalau di sini aja ini sudah 3,2 meter. Ya, ceilingnya. Jadi memang lebih tinggi, lebih luas. Keren banget ini. Kita ke show unit terakhir ya. Ayo, mari. Kita akan ke show unit terakhir. Ini yang Pak Ronald sudah sampaikan, Yes. yang 2 fungsi itu ya. Double function, betul. Ya, oke. Ayo silakan. Ya, jadi begitu kita masuk sama seperti yang tadi Mila, kita langsung disajikan dengan ada kitchen set ya. Kemudian sebelah kiri kita ada toilet dan ini sudah include. Ya, jadi ini sudah include. Kemudian ini uniknya adalah yang tadi saya katakan di sini adalah double function. Jadi convertible furniture yang kita lihat seperti yang di kanan saya, ini ada papan tulis. Ya, ini Ya. papan. Nah, kalau ini diturunkan, ini adalah kasur.
Disulap jadi kasur. Disulap jadi kasur. Makanya ketika kita pengen modelnya kantor, kita tinggal masukkan kasurnya ke atas, belakangnya papan tulis. Kemudian di sini ada meja kerja yang kalau kita mau buat meeting, meja ini bisa digeser menjadi panjang seperti ini. Jadi sambil anak-anak staff meeting, sambil bisa coret-coret di depan. Ya, jadi bisa briefing, bisa meeting tim, bisa Zoom meeting, ya. Dan sofa bed ini juga sudah include. Ya, ini adalah konsep window bay dari DPA yang tadi saya katakan, balkon kita masukkan ke dalam unit, kita berikan full glass dan tetap dapat area sofa bednya. Jadi bisa sambil santai, duduk minum teh, minum kopi dan di area ini. Meja kecil. Betul sekali, betul sekali. Ini berarti ya ini full furnished Yes, ya? sudah include, betul. Ya. Banyak warna-warna hitam, Ya, gitu kan? betul. Biru. Jadi sebenarnya pengen ngajak jalan-jalan lagi nih, lebih detail lagi. Cuman ya udah, kita durasinya ternyata Udah cukup ya? Oke. Kita udah diajak jalan-jalan sama Pak Ronald ke 5 show unit ya. Dan ini show unit yang terakhir. Dan kalian mana nih yang lebih tertarik? Tadi kan udah ada 5, berarti ada yang available masih sekitar 3 ya? Betul. Masih ada waktu untuk beli. Iya. Oke, Pak Ronald, terima kasih waktunya. Sama-sama, udah Mila, ngajak sama-sama, kita jalan-jalan Mbak Imam, nih. iya. Bener-bener tadi Mas Imam bilang apa kalau misalnya Collins Boulevard masterpiece? Masterpiece, karena ide itu benar-benar orisinil, benar-benar fresh, benar-benar bisa menggugah cita rasa, imajinasi kita, dan ini saya rasa lumayan membuat horizon yang baru. Yes. Kita ngelihat masa depan di Collins Boulevard. Terima kasih, Pak Ronald, terima kasih. Sama-sama. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!